Malam, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, selamat berjumpa kembali dalam acara Bekal Belajar Kasih Allah yang merupakan salah satu program dari Seksi Kerasulan Kitab Suci Paroki Kelapa Gading yang secara virtual itu ditayangkan secara online dalam Zoom seperti kali ini. Eh, Program dari Seksi Kerasulan Kitab Suci seluruhnya itu saat ini yang utama adalah setiap hari Rabu malam jam 7 sampai jam 9 malam itu pasti ada Zoom secara online, secara virtual seperti kali ini. Waktu lalu ada yang tanya apa sih Sumur Yakub itu? Nah, saya ingin sedikit memberikan keterangan. Sumur Yakub sebetulnya udah dibentuk zaman Romo Suto masih muda dulu. Itu ketika Bu Elis masih menjabat sebagai ketua Seksi Kerasulan Kitab Suci, berarti sudah 24 tahun lalu, sudah 4 periode berganti ketua Seksi Kerasulan Kitab Suci. Mula-mula idenya ini ketika Romo Bagio masih menjadi Vikjen di KAJ, itu ditugaskan Pak Hari Karnadi untuk membentuk suatu komunitas Sumur Yakub. Jadi adanya itu di katedral dan ada di Kelapa Gading. Tujuannya adalah untuk sebagai media untuk pembelajaran, latihan praktek bagi saudara-saudari yang telah menyelesaikan studi di KPKS, itu boleh mulai praktek untuk bagaimana sih membawakan firman Tuhan itu. Itulah asal muasalnya dibentuk Sumur Yakub. Jadi selain program Sumur Yakub, ada juga yang kita selalu seperti malam ini adalah acara bekal, yaitu belajar kasih Allah. Ada lagi nanti gokil, go kitab suci lingkungan, supaya umat kita di lingkungan ini diajak untuk betul-betul memahami dan merenungkan firman Tuhan. Itu sekedar uraian singkat acara Zoom yang diadakan oleh Seksi Kerasulan Kitab Suci. Malam ini kami sungguh berterima kasih dan bersyukur bisa bertemu kembali dengan Romo Suto yang sudah lama sekali kita kangeni. Dan suatu kesempatan berharga sebetulnya bagi kita semua bahwa Romo Suto itu di usianya yang 90 tahun tapi masih kuat dan menyempatkan diri membagi-bagikan waktu buat kita semua. Malam ini temanya diambil dari judulnya adalah Nabi di zaman modern. Kalau yang biasanya kan kita kenal nabi-nabi dari zaman Israel dulu, tapi kali ini mari kita mendengarkan nanti renungan Romo Suto tentang apa sih, bagaimana sih nabi di zaman modern saat ini. Mari Bapak Ibu, untuk menyingkat waktu, kita mulai dengan doa pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, Allah yang penuh kasih, puji syukur dan terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini, sehingga malam ini kami boleh berjumpa kembali dalam acara virtual yang akan dibimbing renungannya, firman-Mu oleh Romo Suto. Berkatilah Romo Suto dengan kesehatan yang prima, agar selalu dapat menjadi gembala yang baik bagi para umatnya. Bapa, sertailah kami dengan Roh Kudus-Mu agar apa yang disampaikan nanti oleh Romo Suto betul-betul dapat kami hayati maknanya untuk kami jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga semakin banyak umat yang mencintai kitab suci sebagai dasar untuk mendalami perintah-perintah-Mu dan apa yang harus kami jalankan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan Romo, monggo dimulai. Baik,
terima kasih atas waktunya diberikan pada saya. Sebenarnya saya itu bukan ahli kitab suci loh. Saya itu selama sekolahnya ya hanya sampai semenari tinggi saja. Sudah tidak pernah belajar macam-macam. Jadi ya maaf kalau saya nanti bicara yang yang menurut pandangan saya ya. Kalau kemarin saya sebenarnya terkejut, Ibu terus itu memberi tema saya. Itu masa ada model nabi model namun mungkin cocok ya Romo. Ya nabinya ya saya tidak tahu. Ya begini, saya ambil dulu kitab suci, saya baca ini, tapi bukunya itu harus gede supaya saya bisa baca lebih enak. Saya minta maaf ya, saya baca. Itu saya ambil dari Kejadian ayat 26 Ya Romo. sampai nanti sampai 28 atau 9 nanti ya. Itu saya ambil itu. Hah? Kejadian berapa Romo? Kejadian berapa Romo? Kejadian pertama ayat 26 sampai 28 mungkin ya. Ya Romo. Ya, saya baca dulu atau ada yang bacakan? Saya baca ya Romo. Ya. Saya baca Romo. Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan 28. Ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Begitu Romo. Baik ya. Saya ngambil itu karena sebenarnya Nabi itu kan pengantara yang dipilih oleh Tuhan untuk Tuhan bicara dengan kita. Tapi sebenarnya sejak penciptaan itu Tuhan itu sudah bicara dengan kita. Bagi manusia, komunikasi itu kan menggunakan bahasa kan, ya kan? Bahasa itu tanda. Ya. Tetapi Tuhan waktu menciptakan manusia di dunia ini berkomunikasi dengan kita tidak dengan bahasa, tetapi dengan tanda-tanda yang terjadi di sekitarnya, yaitu semua ciptaannya. Tapi ternyata ini sangat sulit ditangkap oleh manusia. Maka Tuhan
memilih perantara untuk menyampaikan apa yang ingin disampaikan Tuhan, yaitu melalui para nabi. Nah, bahasa nabi itu tentu juga tidak mudah kita kita hayati, karena dia mendengar dari Tuhan dan menerjemahkannya dengan bahasanya sendiri. Lalu orang menerjemahkan dari bahasa nabi itu ke bahasanya sendiri. Kita ini sudah dari bacaan terjemahan yang banyak sekali, ya. Dan terjemahan itu sendiri sebenarnya kan mengartikan, ya, apa artinya itu. Jadi banyak sekali kita itu bisa berubah daripada apa yang sebenarnya mau disampaikan Tuhan kepada kita. Seperti ini apa yang kita lihat dengar tadi, Tuhan memberikan kuasa kepada manusia di dunia ini, menguasai semuanya. Menurut hemat saya, perintah ini adalah juga dia mendengarkan apa artinya penciptaan itu, apa artinya dunia ini bagi manusia dan harus diapakan untuk manusia. Sebenarnya itu. Tapi ini tidak ditangkap. Manusia jatuh dalam dosa. Maka Tuhan memilih nabi. Seorang nabi itu digunakan oleh Tuhan untuk menyampaikan apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada umat manusia. Itulah nabi. Ya. Nah, itu pun masih banyak pengertian yang kurang dapat difahami benar oleh manusia. Bahkan menurut dalam perjanjian baru, para rasul itu mengatakan bahwa justru dengan kedatangan Kristus, apa yang disampaikan para nabi itu menjadi jelas. Oh, maksudnya dan artinya seperti ini. Maka sampai sekarang, bagi kita sekarang ini, sang nabi yang paling hebat hanya tidak ada lain daripada Kristus. Kristus adalah sang sabda sendiri, menyampaikan kepada kita apa yang perlu disampaikan. Nah, namun kita juga harus ingat, saya selalu mengambil satu kata-kata Yesus yang saya anggap ini penting, sangat penting, gitu. Misalnya saja, pada waktu Yesus diadili oleh Pontius Pilatus, waktu Pontius Pilatus menanyakan, jadi kamu itu raja? Kristus menjawab, kamu yang mengatakan. Untuk itulah aku datang dan lahir di dunia untuk memberi kesaksian tentang kebenaran. Ini kata-kata yang penting itu menurut hemat saya. Nah, itu sangat penting. Karena kita melihat kebenaran itu melalui tanda. Selama di dunia, manusia tidak pernah melihat kebenaran itu utuh. Ya, maka di dalam ilmu hukum pengadilan itu ya, itu ada kata-kata yang mengatakan keadilan yang dianggap paling tinggi di dunia ini akhirnya adalah keadilan yang paling tidak adil. Kata-kata yang aneh. Keadilan yang paling tinggi di dunia ini
akhirnya adalah sebenarnya keadilan yang paling tidak adil. Pernah mendengar ini enggak? Ahli hukum itu pasti tahu itu, ya, tahu pasti mendengar, ya. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa kenapa Yesus mengatakan, untuk itu aku menyampaikan, memberi kesaksian tentang kebenaran. Dia tidak akan mengatakan menunjukkan, tapi memberi kesaksian tentang kebenaran. Misalnya saja, kita hidup. Siapa yang tidak pernah mengatakan aku tidak hidup? Ya. Meskipun nanti memang kita semua akan mati. Tetapi tidak ada orang yang mau mati sebenarnya. Tetapi kita sadar atau tidak, kematian itu merupakan milik kita yang paling berharga. Sadar atau tidak? Ya. Nah, ini. Tetapi kita kalau ditanya apa sih hidup? Siapa bisa jawab? Ya. Tetapi Yesus menunjukkan kepada kita, hidup adalah Allah. Inilah hidup. Kita belum pernah melihat Allah. Dan Yesus tidak memberikan. Tetapi akhirnya Tuhan melalui Kristus sendiri itu juga baik sekali. Tuhan tahu kelemahan manusia. Sudah banyak bicara macam-macam mengenai kehidupan. Hidup yang disampaikan oleh Kristus itu diberikan dengan perumpamaan-perumpamaan. Dengan istilah kerajaan Allah. Itu banyak sekali perumpamaan mengenai kerajaan Allah. Itulah yang dimaksud, yang paling dikuasai Tuhan adalah hidup. Tidak ada manusia ciptaan lain yang berkuasa atas hidup. Yang berkuasa atas hidup hanya satu, Allah. Karena itulah dia sendiri adalah Allah sang hidup. Ini sebenarnya yang harus terjadi. Nah, Kristus hanya memberi kesaksian tentang ini, tentang kebenaran itu, bahwa kebenaran itu adalah Allah. Nah, oleh karena itu, apa yang selanjutnya harus kita lakukan? Kita kalau tidak orang Jawa, maaf, saya orang Jawa, itu punya kata-kata yang bagus juga, bisa sangkan paraning manungso, itu hanya Gusti Allah. Asal usul manusia itu hanya Gusti Tuhan. Maka kita belajar dari Tuhan dan kembali kepada Tuhan. Ini yang menjadi yang ditunjukkan Kristus kepada kita, bahwa kita ini sebagai ciptaan, kita itu harus kembali kepada Sang Hidup. Karena kalau kita tidak melakukan hidup, nah apa yang tadi diungkapkan di dalam bacaan yang dibacakan tadi dari Kejadian, ya, itu saya ambil bahwa manusia itu harus berkembang di dunia ini. Berkembang bukan hanya kuantitatif, tetapi juga berkembang secara kualitatif. Ini memang dikehendaki oleh Tuhan, ya, supaya manusia bisa diajak komunikasi dengan Tuhan yang lebih baik. Maka dewasa ini, Tuhan itu selalu berkomunikasi dengan kita dan dengan menggunakan bahasa melalui perantaraan Kristus sendiri, dan tidak pernah memaksa. Tuhan menghormati kita sebagai pribadi. Ini luar biasa, kita ciptaannya. Tetapi Tuhan menghargai kita secara pribadi kita.
Nah, inilah ya yang sebenarnya mau saya anukan bahwa Tuhan itu adalah segala-galanya untuk kita. Oleh karena itu, apa yang sebenarnya kita geluti di dalam kehidupan kita dengan kitab suci, dengan macam-macam ini, tidak lain daripada kita harus menghidupi hidup ini mengarah. Arahnya hanya satu, Allah. Ya. Nah, tetapi secara pribadi, Tuhan itu menciptakan kita itu seperti dikawinkan gitu loh. Setiap orang itu kan terjadi perkawinan dalam setiap orang. Bisa ada yang tahu maksud saya bahwa setiap orang itu terdiri dari suatu perkawinan. Setiap orang. Yaitu perkawinan antara pribadi yang rohani dengan tubuh yang jasmani. Ini kan dikawinkan kepada kita. Kita itu kejadian pada perkawinan ini. Apa yang paling utama? Tubuh ataukah pribadi kita? Kita tahu itu. Tetapi bagaimana kita harus hidup? Nah, itu yang harus kita anukan, yang kita utamakan, yang harus memegang kendali. Kata-kata Yesus, kuasailah dunia ini. Dan sebenarnya dunia ini juga termasuk kita. Kuasailah dirimu. Dan ini adalah kekuasaan itu adalah pribadi. Nah, tubuh kita memang bisa, bahkan bukan hanya menguasai, membelenggu kita. Itu yang bisa terjadi. Maka juga dari diri manusia inilah yang sebenarnya harus kita sadar benar. Perkawinan dalam diri kita itu harus mengarah kepada sang hidup. Lalu perkawinan yang kedua itu adalah antara laki-laki dan perempuan tadi. Ini pun sama, perbedaan. Bukan yang sama. Wanita dan pria beda. Tapi inilah yang harus satu. Nah, inilah Tuhan selalu menunjukkan perkawinan dari dua yang berlawanan. Dan ini juga mengarah kepada perkawinan yang sejati, yaitu manusia kembali kepada Allah. Ini perkawinan yang sejati. Maka jadi manusia secara pribadi maupun dalam keluarga itu lalu ada sisi sosialnya, ya semua itu mengarah kepada Tuhan, kepada Tuhan. Hanya itu yang sebenarnya Tuhan itu mau kita dalam hidup ini melaksanakan apa yang sebenarnya dikehendaki oleh Tuhan. Nah, tadi saya juga dengar kata-kata cinta kasih ya. Allah itu bukan hanya hidup, tetapi Allah juga cinta kasih. Maka kita diciptakan sebagai gambar Allah. Maka kita harus menggambarkan cinta kasih Allah. Apa yang kita perbuat? Tidak menggambarkan gambar Allah yang cinta kasih itu, yang hidup itu kita berarti menolak diri kita sendiri. Ya kan? Jadi sekarang apa? Nah, sekarang apa yang dikatakan kalau saya kembali kepada tema yang diberikan oleh guru kepada saya, Nabi. Sekarang itu siapa yang jadi Nabi modern?
Menurut hemat saya, ya boleh boleh tidak setuju karena ini pandangan saya. Orang yang bisa menangkap apa yang terjadi di sekitarnya sebagai sabda Tuhan, entah itu peringatan, entah itu apa, tetapi itulah kehendak Tuhan yang disampaikan kepada kita melalui kejadian yang ada di sekitar kita. Orang bisa menangkap itu orang yang bijaksana. Dan itulah orang yang bisa akan melaksanakan cinta kasih seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, ini yang kalau tadi saya hubungkan dengan yang apa, yaitu dengan cinta kasih kan ya. Tadi kan disebut mengenai itu juga kan. Ya tak boleh ya. Nah, inilah yang sebenarnya menurut hemat saya ini yang harus penting untuk kita anukan. Ini ya hanya dasarnya aja saya tidak berani mendetail ya. Saya bukan ahli. Saya bukan ahli. Tetapi ya saya mencoba untuk menggunakan pemikiran saya. Saya kira ini dulu ya. Menurut saya ini apa kalau kita mau menemukan nabi modern adalah orang yang bisa menangkap apa yang terjadi di sekitarnya sebagai sabda Allah, sebagai petunjuk atau sebagai peringatan atau apa untuk kita semua. Itulah dia bisa nangkap itu, dialah nabi. Nabi modern. Menurut istilahnya, Bulus ya. Monggo, saya kira mungkin ada yang tidak setuju atau apa, silakan. Baik, Romo, terima kasih ureanya, paparannya. Tapi Romo, bagaimana kita bisa menilai atau betul-betul menilai bahwa ini loh nabi modern yang betul-betul sesuai dengan yang bisa menangkap kehendak Allah dan mengejawantahkan di dalam perbuatan cinta kasihnya, Romo. Karena kan banyak orang yang pura-pura, aduh bagus sekali ya kalau bicara di panggung, tapi kan kalau kita telusuri kembali kan berlawanan dengan apa yang dilakukannya, Romo. Bagaimana kita melihat tanda-tanda itu, Romo? Menurut saya memang belum ada nabi modern itu. Karena ya misalnya saja coba kejadian yang sejak COVID sampai sekarang, apakah itu bukan peringatan dari Tuhan? Menurut hemat saya itulah peringatan dari Tuhan. Dunia kacau balau. Ya, bukan hanya masyarakat kita, dunia kacau balau. Di Eropa itu yang dulu negara Katolik, banyak orangnya sudah meninggalkan gereja. Di Belanda, yang saya tahu, di Perancis, yang kemarin diceritakan oleh putranya Pak itu yang sebagai imam di Perancis. Mereka dulu negara Katolik, tetapi banyak umat Katolik meninggalkan gereja. Tetapi di Indonesia, apa yang terjadi? Tidak pernah berhenti suatu bencana. Ya enggak? Ya. Sampai sekarang ini masih terjadi. Harusnya itu ketigo, ya panas, tapi hujan, akhirnya ya merusak semuanya. Ya. Ini kan peringatan. Nah inilah yang sebenarnya harus ditangkap.
Kalau ini peringatan Tuhan, apa ya? Berani nggak kita menengok diri kita sendiri? Apa yang sebenarnya saya lakukan? Apakah sesuai dengan itu? Atau saya tidak peduli dengan itu? Nah, ini kita bisa introspeksi sendiri-sendiri. Ya kan? Ya. Nah, inilah sebenarnya menurut saya di situ. Tuhan itu tidak pernah berhenti berkomunikasi dengan kita. Tuhan itu terus, karena cintanya besar sekali dan Tuhan adalah cinta kasih. Maka Tuhan tidak rela manusia mati. Tapi kok kalau hanya dijewer kecil kok yo nggak mempan. oh, mental gitu. Nah, ini yang sebenarnya kita harus koreksi. Ya. Tuhan tidak pernah berhenti berkomunikasi dengan kita. Dan komunikasi Tuhan adalah arahnya satu, menyelamatkan. Apa jawaban kita? Nah, monggo saya kira ayo kita rame-rame Ya, boleh tidak tapi setuju dengan saya boleh loh. Oh, ini juga saya bukan saya nggak tahu ini, tapi apakah benar begitu? Tapi saya juga kerap diskusi dengan romo lain. Ya. setuju Romo bahwa Tuhan itu kan memberikan tanda-tanda seperti yang tadi Romo uraikan. Berarti Ya. nabi itu juga berupa tanda-tanda alam ya Romo, seperti musim pancaroba. Ya. Oke. Ya. Ya Romo. Ya, benar. Mungkin Bapak Ibu ada yang iya. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin menambahkan ataukah bertanya, silahkan Bapak Ibu sekalian. Ya. Ya, memang agak sulit. Sulit Romo, melihat tanda kan sulit Romo. Bahwa sudah dikasih tanda yang begitu hebat pun, kadang-kadang kan manusia nggak waspada, tetap aja bandel gitu Romo. Nah, tadi saya bilang Romo suka nonton film, enggak. Kemarin itu saya nonton film Romo. Menurut saya ini juga suatu tanda buat kalau saya pikir ya. Itu saya suka film spy memang. Nah, kemarin itu di AXN itu ada film spy memang. Ada 2 orang anggota polisi, ada 2 orang polisi. Polisi yang satu ini tadinya adalah latar belakangnya itu peminum, pemabuk. Tapi setelah dia sadar, dia menjadi baik dan menjadi polisi yang betul-betul baik. Kemudian temannya yang tadi menyadarkan dia, membawa dia ke jalan yang benar, itu juga seorang polisi. Tetapi polisi yang tadi yang kedua ini mempunyai seorang anak, ternyata anaknya jual narkoba. Nah, lalu kan ditangkap sama polisi yang pertama. Polisi yang kedua bilang, lu kan gua tolong dulu, sekarang lu mesti tolong anak gua, jangan dimasukin penjara. Sini buktinya kasih saya, supaya tidak ada bukti di pengadilan bahwa anak saya ini pemakai atau penjual narkoba. Nah, lalu polisi yang pertama tadi entah bagaimana dia tetap teguh. Saya adalah seorang polisi, jadi saya harus melakukan hal yang benar, dia bilang gitu. Jadi akhirnya tetap diproses ini kasusnya anak yang bawa narkoba ini. Sampai pada akhir cerita, akhirnya si polisi kedua ini merasa, kok kamu nggak berterima kasih ya sama saya? Saya sudah menolong kamu, mengangkat kamu dari jurang pemabukan, kehancuran. Kok sekarang kamu tega, tidak mau menolong anak saya? Tapi akhirnya ya disitulah diserahkan kepada penonton masing-masing ya Romo. Kok
eh, kenapa bisa terjadi seperti itu? Kok lu tidak membalas budi gitu loh Romo. Tapi saya sendiri merefleksikan bahwa kalau memang betul ini benar seorang nabi menurut saya ya Romo, bahwa walaupun eh, ada hubungan balas membalas budi, tapi dia tetap menegakkan suatu keadilan Romo. Tidak peduli bahwa itu dia itu sebetulnya sudah ditolong itu sama polisi yang kedua itu. Nah, kalau saya lihat dengan situasi zaman sekarang ini Romo, kemarin ada yang di Surabaya itu hakim bisa meloloskan loh seorang Gregorius yang membunuh pacarnya tapi bebas loh karena dianggap itu kan cuma sekedar karena mabuk minum alkohol dia mati padahal ada bukti nyata bahwa itu ada pemukulan ada luka-luka gitu loh Romo. Jadi nggak tahu nih bagaimana menurut Romo apakah itu bisa dibilang polisi yang baik itu tadi yang benar itu sebagai nabi yang harusnya ada di zaman seperti sekarang ini Romo. Itulah yang terjadi di tempat kita sekarang, di masyarakat kita. Dari bawah yang paling bawah sampai ke atas. Inilah rusaknya di Indonesia. Kalau menurut saya itu, nah, maka apa yang harus saya lakukan? Bagaimanapun kita ini sebagai manusia, orang Katolik, pribadi, gambar Allah, ya kan? Manusia kan diciptakan sebagai gambar Allah. Lalu kita ini di masyarakat, harusnya kita ini berdiri sama dengan semua pribadi anggota masyarakat yang lain sebagai subjek. Baik buruknya masyarakat, kita ikut bertanggung jawab. Karena kita pun manusia sosial. Tidak bisa dilepaskan dari orang lain. Apa yang kita lakukan? Nah, inilah harus menjadi pertanyaan kita. Karena kita harus mengarah ke satu, yaitu kembali kepada apa yang dikehendaki Allah. Kita kembali kepada Allah. Nah, ini yang sebenarnya kita harus lakukan. Kita aktif di gereja itu dan sebagainya, tapi kurang melihat arahnya kemana. Arahnya itu hanya satu, ke Tuhan. Nah, ini yang harus kita pegang teguh. Tetapi ini yang kerap yang biasanya dilalaikan. Nah, ini saya kira itu contoh yang baik ya. Contoh yang baik. Tetapi untuk mengingatkan kita sendiri. Kalau kita yang itu terjadi pada kita harus bagaimana? Ya. Berani nggak kita bertanggung jawab? Ya. Mengatakan itu keliru, itu tidak keliru. Ya. Ini banyak orang tidak berani. Apalagi sudah di belakangnya sudah di kertas-kertas merah itu ya. Ya, Yang sudah ya, betul. itu sudah lebih baik terima itu daripada Ya, membenarkan atau menyalahkan yang benar salah atau yang benar. betul Romo. Ya Romo. Ya kan? Ya, ya. Ini ada di sini. Atau kalau enggak takut diancam itu mau takut ancaman Nah, dibunuh itu. juga Nah, mau. sekarang soal kecil pun di sini sekarang itu sudah bisa dibunuh. Ya. Dan yang sangat memprihatinkan menurut Kompas 61% pembunuhan itu terjadi pada anak muda. Yang melakukan itu anak muda. Orang muda. Nah, ini juga harus menggugah kita kepada bagaimana kita mendidik
membawa anak kita itu mengarah kepada kebaikan, kepada cinta kasih kepada Tuhan. Kalau arahnya ini sudah lain, sukar sekali untuk dikembalikan ke sana. Iya, Monggo. betul Romo. Ya kan? Mari mungkin Bapak Ibu, ya ya, mungkin Bapak Ibu ada yang memberikan kesaksian, silakan Bapak Ibu. Ya, Romo. Kalau kita melihat Olimpiade pembukaan ya, Romo, mengerikan ya, Romo ya. Ya. Kita mestinya menjadi nabi, itu negara Perancis itu negara Katolik loh, 75%. Harusnya menjadi nabi modern, saking modernnya kebablasan ya, Romo. Kan saya lihat YouTube ya, itu ya kan mereka mengadakan seperti seakan-akan perjamuan terakhir Tuhan Yesus, tapi personal yang di perjamuan terakhir itu dirubah. Yesusnya itu Nabi Baal, mengerikan loh, mengerikan. Setelah kejadian itu yang berperan itu semua LGBT. Dan ternyata seksi acaranya itu seorang LGBT. Dan kedua, yang paling menyerang mereka itu bukan menyerang sih, yang paling tidak setuju kan gereja Katolik ya Romo ya. Tentang itu ya Pak Romo ya, tentang LGBT, aborsi, bukannya tidak merangkul, tapi tidak ada perkawinan sejenis gitu ya Romo. Jadi mereka bikin mendiskreditkan Katolik terutama ya. Dia buat seperti perjamuan terakhir, tapi oknumnya dirubah dengan para LGBT dan Tuhannya sendiri Baal. Serem kan? Setelah kejadian yang mengerikan, Perancis hari itu malam itu mati lampu. Yang tidak pernah negara modern itu mati lampu. Tahu nggak, semua mati ya, gelap gulita. Yang bersinar apa tahu? Gereja Sacred Core yang besar itu loh, yang tinggi di gunung itu loh. Betty pernah pergi nggak ke sana? Ya, nonton YouTube-nya aja. Itu bersinar lampunya. Jadi sebenarnya Tuhan tuh hidup, benar-benar hidup loh, memberi tanda loh. Iya, ya. Keterlaluan, semua negara gelap gulita, Perancis itu gelap gulita, hanya itu yang bersinar. Gereja itu dengan apa ya, menunjukkan kebesarannya Katolik. Ya, ya. Memang, saya kira itu yang sebenarnya saya juga mau. Saya tadi tidak mengarah ke situ. Tetapi itulah sebenarnya Tuhan, istilah saya ya, tapi Tuhan tidak begitu. Rasanya itu Tuhan itu seperti jengkel ya kepada manusia-manusia di dunia ini. Kok kayak begini kamu? Gitu. Ya. Ya. Seolah-olah apa yang dicari menjadi yang nomor satu dalam apa yang mau dipertandingkan di situ. Apa hanya itu? Dan kalau hanya itu, lupa bahwa kita ini harus mengarah kepada satu arah. Kita mengajarkan apapun, harus arahnya ke situ. Nah, inilah Katolik. Nah, ini benar tadi saya mengatakan, yang jadi nabi modern itu Bu Rosita ini mengartikan itu kejadian di Perancis itu benar-benar Tuhan mau menunjukkan diri bahwa dia harus manusia harus mengarah kepada dia, bukan kepada ahli-ahli yang merebut juara-juara di situ, menjadi juara apapun yang mau dilakukan, dilombakan. Bukan itu saja arahnya. Arahnya harus satu arah.
Monggo. Seperti bacaan minggu ini kan Nabi Yeremia saja kan mengeluh ya Romo, Ya, kok kenapa umat Israel itu jadi seperti ini gitu Romo. Dan ya, akhirnya kan nanti suatu suatu akhirnya kan Tuhan itu ya dalam arti kata jengkel itu tadi akhirnya kan ya akhirnya umat Israel kan akhirnya dibuang ke Babilonia, dijajah gitu loh Romo. Nah, ya, bagaimana nanti kita ini Romo? Karena sudah kayaknya sudah mengarah ke seperti zaman dulu Romo. ya, Dunia sudah rusak gitu loh Romo. ya. Bagaimana kita menjadi orang ini supaya menjadi manusia ini mau melakukan hal yang baik, yang benar aja susah sekali Romo karena sekeliling kita udah seperti itu gitu Romo. Ya. Hmm. Tapi bagus itu ibu pakai itu. Sebenarnya menurut saya pernah sampai mengatakan saya pernah bertanya kepada Bapak Usop mengenai bacaan-bacaan setiap hari dan setiap minggu. Ya. Ya, bacaan 1, 2 atau bacaan 1, 2, 3 itu ada intinya itu kita bisa mengambil apa sebenarnya gereja mau ngomong apa. Menurut saya Hmm. selama ini ya saya melihat selalu cocok dengan situasinya. Iya, ya. Situasi masyarakat kita begini, kok Tuhan ini bicara begini. Iya. Saya kira persis ibu yang ibu itu. Lalu saya pernah mengatakan kepada Bapak Usop, saya percaya yang memilih bacaan-bacaan ini bukan manusia biasa, tetapi bersama Roh Kudus. Ya. Itu luar biasa kalau menurut saya loh. Ya, luar biasa. Dan Ya. ini peringatan bagi kita. J. Mari Bapak Ibu, ada yang memberikan kesaksian atau ingin bertanya, monggo. Pak Harun, Iya, silakan Pak Harun. Romo Suto yang terkasih, saya tadi dengar bahwa di Eropa banyak sekali umat yang meninggalkan gereja. Ya. Tentu itu menyedihkan dan menggugat hati kita semua. Tetapi saya melihat satu keadaan Indonesia misalkan. Saat ini terjadi banyak misi dari para pastor-pastor di Indonesia yang misi ke luar negeri. Romo pasti tahu kan ini ya. Saya nggak tahu jumlahnya berapa, misinya kemana, tapi saya dengar ada berapa banyak yang sudah ke luar negeri gitu ya. Jadi zaman dulu kita mengimport para pastor dari Eropa untuk kebutuhan kita. Sekarang kalau misalkan Indonesia kita ini bisa mengirim pastor-pastor menjadi misi ke luar negeri, apakah ini juga suatu tanda juga bagi kita manusia zaman sekarang, Romo? Begitu ya, Romo. Terima kasih. Ya, ya boleh. Memang ya, hanya memang begini Pak. Tempat belajar di Eropa itu semua cukup bagus. Baik-baik semua. Sampai sekarang. Tapi di Indonesia itu masih kurang sekali. Mungkin di Akara itu akan muncul itu. Mungkin bisa saja. Ya. Dari daerah banyak imam juga yang belajar di Akara, sudah jadi imam, tapi dikirim ke Jakarta untuk belajar di Akara. Saya kira itu kalau ini bisa dikembangkan terus,
Saya kira ini akan menjadi sesuatu yang sama kalau kita tidak perlu keluar. Tetapi juga itu ahli bahasa itu di sini kan juga banyak yang kurang. Ya, di sana itu intinya kan bahasa Latin sama bahasa Yunani itu harus menguasai benar itu. Ya. Nah ini lalu nanti dalam banyak hal ini akan berperan. Gitu. Kalau pandangan saya begitu, Pak. Saya sendiri belum pernah disekolahkan di luar negeri. Pada waktu saya tamat dari seminari di Mertei Danasa, Bapak Romo Rektor nanya saya, kamu mau masuk mana? Saya jawab, pokoknya saya mau jadi imam. Marah dia sama saya. Kamu ditanya kok begitu? Iya, habis gimana? Saya hanya mau jadi imam. Saya tidak mencita-citakan nanti dikirim ke luar negeri, perlu belajar ini, di sana, di luar, di sana, di sana. Bukan itu yang saya inginkan. Saya mau jadi imam. Lalu baru ngerti dia. Oh, kalau gitu kamu mau jadi imam diosesan Jakarta. Gitu. Nah, ini yang saya kerap kali juga menjadi pertanyaan saya. Saya orang desa kok kesasar ke Jakarta itu gimana sih? Pada cita-cita saya jadi imam di desa, tenang, rukun, lalu itu, wah di sini itu luar biasa di Jakarta itu. Tapi saya pikir Romo Suto karyanya, pengalaman kasihnya kepada masyarakat Jakarta di sini, yang setahu saya selama di Yakobus gitu ya, yang saya lihat tidak kalah karyanya dengan para pastor yang sekolah di luar negeri, Romo. Itu saya berani berkata demikian. Karena saya pribadi dibaptis oleh Romo Suto. Jadi saya selalu dekat merasa dengan Romo Suto. Saya lihat perilaku Romo Suto itu yang biasanya lebih menonjol daripada pastor lain dalam hal menegakkan keadilan di paroki kita ya khususnya. Dan waktu jadi pastor militer juga itu menegakkan keadilan yang benar, walaupun yang dibela itu boleh jadi seorang ateis misalkan, tetapi dalam hal iman Romo Suto tegak, lurus, kokoh, berdiri di poin yang keadilan itu. Saya pikir dalam hal ini pastor-pastor yang sekolah di luar negeri belum tentu punya iman seperti itu. Itu yang saya maksud, saya kagum, saya pikir nggak kalah mutunya seorang pastor paroki seperti Romo Suto ini. Jadi Romo Suto harus merasa bahagia bisa melaksanakan tugas-tugas itu dengan baik, walaupun tidak pernah sekolah ke luar negeri begitu, Romo Suto. Terima kasih. Tapi jangan begitu, Pak. Nanti saya jadi sombong. Ya ini hanya saya pribadi melihatnya begitu. Terima kasih Pak Romo Suto. Romo, Ya, itu selamat kan malam. ini Natasha mau menyampaikan sesuatu, silakan. Iya, Natasha dari mana? saya nyasar dari Cilandak. Terus saya Wow. dapat linknya dari mama saya, terus saya ikutan. Jadi saya nyasar sebenarnya. Romo, Silakan saya Natasha. pengen tanya sama Romo. Kita sekarang ini kan zaman makin wedan ya Romo ya. Romo kan selalu bilang zamannya makin edan.
Kita bisa lihat sekarang terakhir itu aborsi di Jakarta sendiri itu ada yang dilegalkan, tapi memang khusus untuk yang mereka yang mengalami kekerasan seksual. Nah, kalau yang mau aborsi yang lain itu boleh kalau misalnya sudah mendapatkan tuh persetujuan suami. Kalau aku nggak salah baca ya Romo, aku bisa aja salah nangkep nih. Itu baru sore ini nih aku baca nih. Nah, terus kita lihat yang ceritanya soal Olimpiade itu memang mereka menggunakan perjamuan terakhir gitu kan Romo. Sebetulnya kan kalau misalnya dilihat sedemikian rupa itu adalah bentuknya apa kita ngomongnya blasphemy ya Romo. Blasphemy itu kan adalah kita menghujat Allah ya sebetulnya. Dan memang dosa menghujat Allah itu otomatis banyak kok kejadian-kejadian sebelumnya yang menghujat Allah, habis itu tiba-tiba nggak lama kemudian ada yang kena banjir, ada yang kebuktinya kemarin Paris sendiri dia tiba-tiba mati lampu gitu ya Romo ya, blackout. Nah tapi yang saya ingin tanyakan Romo adalah kita lebih sering melihat ke depan keluar dan secara society, secara kita secara sosial itu tuh dunia tuh mengarah ke sana. Nah, bagaimana kita yang sebagai seorang individu bisa menerapkan hidup sebagai nabi modern di zaman yang makin wedan ini? Nah, itu Romo. Sekian pertanyaan saya. Terima kasih Romo. Ya, saya kira kalau kita mau jadi modern, saya kira yang penting itu hidup kita harus mengarah ke satu. Gitu menurut pendapat saya. Sikat. Ya. Karena arah kita hanya satu. Ya. Sekarang ini banyak sekali yang membelenggu manusia. Sehingga arahnya dirubah. Ya. Banyak sekali. Bahkan kalau kita tidak hati-hati, perkembangan teknologi itu bisa nanti membawa kesesatan yang luar biasa juga. Bisa itu. Sekarang sudah mulai ada banyak kejadian ya, yang menurut hemat saya ini akibat orang berpegang hanya kepada satu prinsip, yaitu kemajuan teknologi. Nah ini lalu kemanusiaannya akan hilang, akan kalah, akan tidak dilihat. Yang dilihat adalah kemajuan teknologi. Nanti manusia akan dijadikan manusia bodoh, karena ilmu akan menciptakan manusia yang mempunyai kepandaian buatan. Ini yang akan bisa merusak lagi. Kelihatannya sepele, hebat ya. Tetapi kita harus melihat, karena Kristus sendiri juga mengatakan, kalau kamu mau tahu hal ini baik atau buruk, lihatlah buahnya. Ini kata-kata Yesus, bukan kata-kata saya. Hasilnya buahnya apa? Kalau buahnya itu bisa baik, bisa jahat, itu hati-hati. Apalagi kalau itu lebih banyak kepada kejahatan. Itu kita harus sama sekali jangan terlalu mendewakan itu. Ini perintah Kristus sendiri. Lihatlah buahnya seperti apa. Jadi, Romo, jadi maksudnya Romo mengarah ke satu itu kan tetap mengarahkan diri kepada Tuhan ya Romo, betul nggak sih? Iya. Oke. Perkawinan yang sejati adalah perkawinan antara manusia dan yang ilahi. Itulah perkawinan yang sejati. Manusianya sendiri perkawinan. Perkawinan kedua adalah suami istri. Itu juga mengarah ke sana. Dan sosial. Dan perkawinan yang sejati adalah manusia menyatu dengan Allah. Ini yang arah yang sejati, perkawinan yang sejati.
Itu sama kayak intinya komuni bukan sih, Romo? Itu sama dengan inti dari komuni bukan sih, Romo? Komuni. Nah, komuni, perkawin. Maksudnya manusia dengan Tuhan menjadi satu dalam makanya kita ada Oh sakramen iya, komuni. apa itu komuni itu kan sebenarnya Kristus kan mengatakan, aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Sekalipun di Eropa banyak orang meninggalkan gereja, di dunia ini banyak orang meninggalkan gereja, tetapi sekarang ini masih terjadi, setiap detik itu ada misa di seluruh dunia. Dan ini berarti Kristus tetap menyertai kita di dunia ini. Ya, kesatuan dengan Kristus itulah yang sebenarnya harus yang kita pegang. Sama karena Kristus ada Allah Putra. Ya, itulah yang arah kita ke sana. Ya, arah kita ke sana. Jadi tidak sakramen Ekaristi adalah menunjukkan bahwa Kristus selalu bersama kita. Berarti lebih kayak kan. Hah? Oke. Berarti lebih kayak ini ya, Romo. Kan berarti kan yang seperti Romo biasanya suka jelaskan bahwa pada saat komuni itu tuh betul-betul kan itu berubah menjadi tubuh dan darah Kristus, dan pada saat sakramen Ekaristi itu jadi Tuhan itu memang dia dalam bentuk, dia memilih untuk menjadi bentuk roti dan anggur agar bisa bersama dengan manusia. Betul ya, Romo? Ya. Dan itu ada kaitan juga dengan kata-kata Yesus sendiri. Manusia hidup bukan hanya dari roti tetapi dari sabda Allah. Kristus adalah sabda Allah. Maka roti dan anggur itu adalah juga sama dengan sabda Allah dari Kristus. Romo, Ya. kalau gitu sebetulnya misa kita harusnya nggak cuma hari Minggu doang dong, Romo. Harusnya tiap hari kita ikut misa dong, Romo. Loh, iya. Mau setiap hari itu bisa baik kalau bisa, tetapi tentu yang diharuskan menurut gereja, karena kita itu juga manusia di dunia ini, ya ada kepentingan macam-macam, meskipun itu juga tidak kita utamakan, tetapi bisa menyebabkan kita tidak bisa setiap hari harus begitu. Ya, itu. Jadi kita harus melihat sisi lain, ya, bahwa di dunia ini kita juga harus melaksanakan apa yang seharusnya kita lakukan. Kita akan mengarah ke sana, tetapi kita tidak melupakan yang harus kita lakukan di dunia ini, jangan ditinggalkan. Romo, satu pertanyaan lagi, maaf nih Romo, banyak nih Romo pertanyaannya. Kalau dalam bagaimana cara kita mempersembahkan pekerjaan kita untuk berarti kan maksudnya Romo adalah gini, segala sesuatu juga bisa dilakukan demi kemuliaan Tuhan dan termasuk dengan pekerjaan-pekerjaan kita, betul nggak Romo? Nah, bagaimana dalam pekerjaan kita yang berbeda-beda ini, misalnya yang satu menjadi seorang pengacara, yang satu jadi dokter, yang satu punya bisnis gitu kan, yang satu mungkin kerja di perusahaan. Bagaimana sebetulnya cara kita mempersembahkan pekerjaan kita yang berbeda-beda ini untuk untuk Allah gitu, Romo? Lakukan apa yang sebenarnya harus dilakukan. Itulah yang disebut kerasulan awam. Yang bisnisnya baik. Jangan bohongi. Jangan terlalu ngambil keuntungan yang pakai entah tipuan macam-macam. Jualah sebagaimana adanya. Misalnya saja ya, itu ya, jadi itu dia juga harus melayani pasien sebagaimana seorang dokter yang harus mengutamakan keselamatan pasien daripada uang. Misalnya saja, ya, nah, yang jadi
hakim ya harus yang adil, tidak melanggar kan, tetap jangan lalu melihat itu kelibat merah-merah itu, kertas merah-merah itu dikasih itu lalu yang dipilih itu ya nanti itu sudah enggak hanya sederhana ya. Apa yang kita harus lakukan itu sebaik-baiknya. Jadi kalau saya karyawan itu misalnya saya bisa ngebohongin absensi, saya nggak bohongin absensi gitu ya Romo ya. Ya itu jangan. Ya Romo. Baik Romo. Terima kasih Romo. Ya, sama. Saya lihat ada Bapak Ibu yang bukan dari paroki Kelapa Gading. Monggo silahkan kalau ingin bertanya atau ingin memberikan renungan kesaksian, silahkan. Ini ada beberapa yang bukan dari paroki Kelapa Gading loh. Monggo, silahkan. Saya Iya Romo, banyak ini umat yang bukan dari Kelapa Gading. Ada Romo, ini ngefans sama Romo mestinya ini. Ada dari Bintaro. Terus dari mana lagi ini? Ada banyak Romo. Silakan Bapak Ibu. Kayaknya ada Bapak Agus Arminto ya, dulu sekelas saya ya. Oh ya, Iya, malam Bu. Malam, benar ya kita dimatrikulasi ya. Mbak. Tadinya ada, sekarang nggak ada. ya silakan Pak Agus. Agus mau bertanya, silakan. Cukup. Ya, saya yang mau bertanya ke Romo Suto nih. Romo kan saksi hidup ya, udah berapa generasi ya, gitu ya Romo. Romo merasa nggak gini loh Romo? Romo zaman sekarang kok beda ya sama Romo saya zaman angkatan saya gitu. Ada berasa gitu nggak Romo? Oh iya. Waktu saya kecil, waktu saya masih belajar, lalu bahkan sekarang ini, saya itu hanya berpengalaman di 3 tempat selama 61 tahun jadi imam. Ya seperti kita ya Romo, kita ini di paroki itu hanya 3 tahun di katedral. Lalu 27 tahun sebagai pastor tentara. Habis itu saya di Kelapa Gading sampai sekarang. Sudah 38 tahun. ya. Bapak Uskup bingung mau pindah saya kemana. Romo, maksud pertanyaan saya seperti ini nih Romo. Kita sebagai orang tua ya terhadap anak, kita kan mesti penyesuaian. Zaman udah berubah. Sehingga kan kita bisa konflik sama anak gitu ya Romo ya. Kan anak bisa bilang kita old fashion ya, nggak modern gitu ya Romo gitu. Kalau Romo melihat Romo sekarang beda dengan Romo, apa yang Romo rasakan? Wah ini aduh bukan rahasia. Tadi pulas mancing. Ya, sebenarnya perbedaan itu kalau menurut saya dimulai sejak Orde Baru. Sebenarnya pendidikan itu rusak di situ. Karena apa? Karena sekolah guru itu ditutup semua. Nah, guru yang sekarang ini tidak pernah sekolah guru. Dia hanya bisa mentransfer ilmu, tapi tidak bisa mendidik. Kalau guru-guru dulu yang sekolah guru
dia diajari pedagogi, bagaimana mendidik anak. Nah ini hancur. Nah orang tuamu, keluarga muda yang sekarang ini tidak pernah mendapatkan pendidikan itu. Mereka juga tidak bisa mendidik anaknya. Nah, pendidikan sekarang itu nggak karu-karuan. Nah, seperti misalnya saja TK anak di usia 5-4 tahun sudah harus diberi harus bisa membaca dan berhitung. Nanti mau masuk SD di tes. Itu sebenarnya perusahaan bukan pendidikan. Anak belum waktunya itu untuk belajar dengan mengembangkan intelektualnya. Tapi anak harus belajar dari bermain. Akibat bermain yang bagaimana yang tidak baik, berakibat bermain kayak apa yang akibatnya baik. Ini harus dididik di situ. Itu di TK. Tapi sekarang tidak. Gimana mau baik, Bu? Ya, hancur benar sekolah itu. Jadi saya tidak tahu ya, waduh itu bagaimana harus memperbaiki. Itu masalah pendidikan, Bu. Jadi bukan masalah situasional, tetapi pendidikannya tidak ada. Kalau pendidikan itu ada, orang tidak begitu saja orang yang terdidik itu hanyut di dalam situasi yang ada. Coba saja sekarang itu juga dalam pendidikan juga dianukan anak muda seberapa persen begitu dari Indonesia itu yang sebenarnya ingin bunuh diri. Artinya dia tidak punya harapan. Itu banyak anak-anak muda yang begitu. Karena kebingungan. Nah, ini yang harus mengisi adalah orang tua. Umumnya sekolah tidak bisa mengisi. Nah, yang saya harapkan sebenarnya sekolah-sekolah Katolik itu masih bisa, terutama yang dipegang suster, bruder. Nah, itu kan mereka masih punya sisi pedagogi. Itu harus ditunjukkan mendidik anak-anak itu supaya juga bisa menyesuaikan diri dengan situasi yang sekarang ini. Itu terletak pada pribadinya. Saya itu harus bagaimana. Ini yang rusak sekarang itu, yang memprihatinkan sekali. Iya benar Romo. Banyak orang tua sekarang takut sama anaknya ya Romo. Ya. Kalau kita dulu dimelototin langsung diam ya Romo sama orang tua. Iya. Zaman sudah berbeda. Makanya itulah Romo, makanya kenapa saya bilang kita hari ini temanya nabi modern. Jadi orang baik di zaman modern menjadi nabi itu nggak mudah loh Romo. Iya jelas. Sebenarnya dulu pun ya orang mau menjadi baik itu juga tidak mudah. Sama sebenarnya. Hanya yang menghambat itu lebih banyak atau lebih sedikit. Nah itu soalnya saja. Tapi bahwa mau menjadi baik dan tetap jalan lurus itu sulit. Itu mati raga. Itu harus berani bertanggung jawab apa yang dialami di situ.
Benar. Mau baik itu sulit. Dan Tuhan tahu itu, maka kita juga jangan meninggalkan Tuhan. Maka Kristus juga tahu, maka Kristus mau terus dekat dengan kita. Nah, dalam misa, ya kita mendekat dengan Yesus. Ya, tapi banyak orang tidak tahu apa artinya ikut misa. Pernah ada orang ikut misa itu, selama misa itu membuat kerjaan tangan diseletakkan waktu kubu ini, balik lagi kerja lagi di situ, sudah tidak peduli apa yang terjadi. Itu bukan misa suci, bukan ikut misa suci. Itu siapa yang Ikut misa salah tuh, suci Romo? berarti ikut berkorban bersama Kristus. Romo, itu siapa yang salah, Romo? Orang tua atau pengajar atau ini bisa dibaptis tapi tidak mengerti, itu salah siapa gitu, Romo? Nah, itu juga tentu ada yang para katekis itu penting. Para katekis itu juga jangan seperti guru sekarang hanya bisa mengajarkan ini loh iman Katolik. Tapi bagaimana harus melaksanakan iman Katolik itu? Ini harus diberi tantangan yang mau jadi Katolik. Itu harus diberi tantangan. Maka seperti itu waktu Yohanes sama Yakobus minta didudukkan di sebelah kanan kiri itu, kamu bisa enggak minum piala yang saya minum? Itu berarti dia berkorban, dia berani mati. Ya kan? Jadi mau jadi baik itu selalu sulit. Tapi Tuhan tahu. Maka Tuhan mendampingi. Masalahnya juga kita menggunakan pendampingan Tuhan atau tidak. Nah ini. Kalau kita terbelenggu oleh sesuatu yang lain, karena banyak sekali kuasa-kuasa yang mau ikut menguasai kita. Macam-macam. Maka Kristus Raja itu sebenarnya Raja apa? Raja yang membuang segala kuasa lain menguasai manusia. Itulah karena Kristus Raja Maha Kuasa. Membuang kuasa-kuasa lain mau menguasai manusia. Banyak sekali yang mau menguasai manusia. Kesenangan dan macam-macam itu semua bisa membelenggu manusia. Maka kalau mau baik, banyak itu puasa. Bukan puasa makan minum aja. Tapi biasanya marah. Aku tak orang marah. Itu puasa itu. Dan puasa itu tidak enak. Jadi, saya kira sudah banyak ini kita bicara sampai keluar dari temanya. Tapi ya enggak ya Bu ya? Enggak, karena kita sebagai orang zaman sekarang ya, kita sih umurnya udah lansia ya Romo ya. Banyak yang yang kewalahan untuk kita jadi orang tua kan juga harus sebenarnya nabi juga kan buat keluarga kita ya Romo ya. Mestinya kan siapapun itu sudah diutus kan untuk menjadi nabi juga gitu ya Romo ya. Tapi
Banyak orang kewalahan. Akhirnya jadi nabi modern yang kebablasan gitu. Ya, Kan untuk banyak ya, menerima apa ya ya udahlah gitu. Kurang bisa menjalankan perintah Tuhan akhirnya. ya, Banyak toleransi dengan orang untuk kenyamanan juga, ya udah nggak daripada ribut gitu ya, kan. Ya aja ya, gitu kan. ya, Susah jadi nabi modern di zaman sekarang itu sulit, Romo. ya. Ya seperti balik lagi ya, itu mengerikan loh. Saya lihat mengerikan ya, negara Katolik yang mayoritas Katolik bisa kebablasan seperti itu. Perancis mengerikan sekali. Ya. Ya, Dibahas. Sekarang sudah bersuara. Biasanya kan gereja Katolik itu diam ya, Romo ya. Dulu saya sering bertanya, kenapa ya gereja Katolik kalau dibully, di apapun, diam. Sampai saya belajar filsafat loh, Romo. Mau tahu kenapa ya Romo kita banyakkan diam gitu ya. Kalau lagi dibully gereja Katolik. Tapi kali ini di Perancis banyak uskup-uskup buka suara loh. Itu udah keterlaluan, Romo. Keterlaluan, mereka bergaya seperti perjamuan terakhir dengan persis sekali mejanya dibuat desainnya seperti Yesus dengan murid-muridnya, ada yang nyender persis. Itu kalau secara manusiawi, kalau kita ngomongnya itu art, ya ada juga yang pro bilang itu seni, ya kan? Itu luar biasa sih, seni yang luar biasa kalau dalam kata seni ya. Tapi dia itu benar-benar menghina Yesus sekali itu. Itu mengerikan tuh negara yang mayoritas Katolik loh, ya kan? Dan yang saya agak kaget, banyak tetangga kita orang Muslim pun menghujat loh, membela agama Katolik gitu. Itu yang berarti itu orang Muslim yang mengerti benar gitu ya, bahwa Kristus dengan perjamuan terakhirnya itu benar-benar luar biasa. Pengorbanan Yesus kan menjelang disalib gitu kan. Tapi dihina seperti itu gitu loh, Romo. Saya sih menunggu dari Katolik itu bersuara, dan saya bersyukur banyak yang bersuara. Kalau diam aja tuh saya yang pengen ngomong sih sebagai netizen gitu. Kok orang Katolik diam aja gitu kan. Gitu, Romo. ya, Udah banyak yang bersuara sih, saya lega jadinya, Romo. ya, baik. Begini Bu, jangan membalas apa yang dilakukan orang lain terhadap kita. Ya, untuk kita menjawab, lalu kita menjawab. Tuhan tidak mengajarkan itu. Iya. Kalau kamu dijelek-jelekan, terimalah itu. Berbuatlah baik dengan yang membuat jahat kepada kamu. Ini perintah Kristus, itu bukan perintah saya. Ya, tetapi ini yang harus dianukan, itu luar biasa. Ya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Pokoknya kita harus bisa menjadi teladan, berbuat baik dan berbuat baik terhadap sesama kita. Kita apa itu memperhatikan sesama kita, dan juga siapapun mereka. Kalau mereka itu membutuhkan bantuan, kita bisa bantu, kita bantu. Itu sebenarnya yang dikehendaki Tuhan dari kita. Ya. Saya banyak pengalaman dalam hal itu. Apa saya harus sharing? Ya, silakan, Romo. Iya, Mau. perlu supaya kita tuh tersulut emosi, Romo. Kalau saya sharing itu berarti saya ngaku dosa sama ibu bapak ibu ini. Oke, saja, ya. Tapi ya boleh ya. Begini, saya pernah mendapat kesulitan yang berat sebenarnya. Ya, karena dulu saya mempunyai
membuat yayasan untuk sebenarnya untuk sosial, pendidikan dan sebagainya. Tapi ini saya dirampok oleh mafia tanah. Jadi sejak tahun 1975 ngurus di sana, ngurus di sini tidak pernah bisa. Baru tahun kira-kira 5 tahun yang lalu saya teringat itu, lalu saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya itu percaya sama Tuhan loh. Kenapa kok Tuhan tidak menolong saya? Gitu. Jawabnya Tuhan apa? Saya mendengar di dalam mimpi, kamu harus mendoakan orang yang menjahati kamu. Saya lakukan itu. Berapa tahun saya mendoakan orang yang menjahati saya. Loh, kok lama banget kok gak terjadi. Saya tanya lagi pada Tuhan, apa kekurangan saya? Apa yang harus saya lakukan? Jawabannya juga jelas. Nah, dalam mimpi saya didatangi orang, lalu orang itu hanya menunjuk apa yang saya miliki, lalu menunjuk orang-orang yang sebenarnya tidak punya apa-apa. Yang berarti saya kurang memperhatikan mereka. Itu saya tangkap itu. Maka saat itu juga saya bilang kepada Tuhan, ya Tuhan, saya mau memberikan ini kepada mereka. Paginya orang yang membeli tanah dari mafia tanah saya yang dirampok itu sama mafia tanah. Orang yang membeli itu datang mencari saya dan mengatakan saya tidak bisa mensertifikatkan karena saya mau beli ini. Itu saya baru selesai itu lah. Ini pun sampai sekarang belum selesai. Tetapi itu sudah menyelesaikan menurut saya. Jadi Tuhan itu selalu meminta kepada kita yang maksudnya itu yang baik begitu. Jangan hanya baik pura-pura begitu. Tapi saya mau itu gitu. Itu Tuhan langsung membeli itu. Dan saya percaya penuh Roh Kudus ada dan Roh Kudus menyertai kita. Banyak hal saya ditolong oleh Roh Kudus. Sampai hari ini. Kalau ada persoalan, kok begini toh saya tidak tahu. Lalu saya nyadar, Roh Kudus kan tahu. Tolonglah saya ini. Dan itu kerap kali Tuhan langsung memberikan. Beberapa kali contoh itu adalah ya seperti contoh yang pernah saya sampaikan, ada suami istri yang sudah persoalan tiap hari berkelahi terus, lalu terus mau minta cerai, datang pada saya, tapi pertanyaannya, apakah neraka itu seperti yang ditulis dalam kitab suci, api yang tidak pernah padam? Nah, saya kan belum pernah ke neraka. Saya tidak tahu, saya tidak bisa jawab. Maka saya ngomong muter-muter, tapi dalam hati saya berdoa, Roh Kudus jawablah. Aku tidak bisa jawab. Roh Kudus tahu bahwa pertanyaan itu merupakan kunci daripada persoalan suami istri ini. Langsung mulut saya keluar. Ngomong yang saya sendiri belum pernah ngomong itu. Neraka itu bukan tempat. Itu lalu menjadi pegangan saya juga. Neraka itu keadaan manusia. Keadaan manusia seperti apa yang di neraka itu?
keadaan manusia yang tidak bisa mencintai dan tidak pantas dicintai. Orang itu menangis. Lalu habis menangis saya tanya kenapa nangis. Kalau gitu saya sudah di neraka, mulai di neraka, padahal saya takut sekali masuk neraka. Mau diteruskan ke nerakanya, saya bilang itu, ya enggak, kalau gitu sudah perlu sekarang istrimu dan pulanglah. Saling mencintai kelak kembali. Saya benar-benar. Ya. Ini yang kerap kali orang melupakan. Karena Kristus janji, aku akan mengutus roh kebenaran, yaitu roh cinta kasih. Itu luar biasa. Nah ini yang ya sedikit sharing ya, tapi bukan saya orang baik, orang seperti Bapak tadi. Saya terus nanti malah repot itu dikatakan begini. seperti anunya Romo tunjuk pada saya waktu saya cerita, waktu saya memberi ceramah pada para tampol di suatu lalu keluar selesai itu ada tokoh tampol juga sudah siap dengan golok. Begitu keluar dari situ mau golok saya, mau bunuh saya. Tapi karena di depan saya itu komandannya, yang kena komandannya, tangannya hampir putus, kena golok ditapis sama komandan. Lalu terus dia ditembak sama ajudannya. Lalu dia tanya, kenapa kamu mau membunuh komandan? Dia bilang, saya tidak mau membunuh komandan, tapi saya mau membunuh dia itu yang ditunjuk saya. Lalu Romo tunjuk bilang, waduh, kalau nggak jadi mati, kalau jadi mati kan jadi martir. Ya, jadi tapi ya Tuhan belum mungkin tidak pantas saya jadi martir. Itulah ya sedikit saya, tapi jangan saya itu tadi terlalu lebih saya jangan berlebihan ya. Nanti saya malah jadi sombong. Ajaran Kristus itu harus rendah hati, dan itu paling sulit. Ya kan? Iya, betul Romo. Kristus hanya mengatakan, belajarlah daripadaku. Apapun yang kamu hadapi itu, aduh ya ada kacui. Ya, maaf itu ada yang ngaco sedikit. Aku tadi ngomong apa tadi lupa jadi. Lupa tuh tadi saya ngomong apa ya? Itu Romo tadi nggak jadi martir, kata Romo tunjuk. Jadi kan Romo itu belajarlah daripadaku. Ya. Belajarlah daripadaku. Karena aku lemah lembut dan murah hati. Karena Kristus mengatakan, apa yang saya letakkan di baumu itu sebenarnya tidak berat. Itu ringan kalau kamu belajar daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Rendah hati itu menjadi dasar dari semua. Orang mau bertobat, kalau nggak rendah hati, nggak bisa bertobat baik. Mau mencintai, nggak rendah hati, nggak bisa mencintai dengan baik. Dan seterusnya. Itu perkara yang penting. Baik. Sudah sampai jam 9.
Jadi intinya supaya jadi nabi modern yang betul-betul asli, kita harus rendah hati ya Romo, Iya, berani berkorban. ya, rendah hati dan melakukan apa yang di apa apa yang ditugaskan pada saya. Apapun Ya, itu ya, harus dilakukan dengan ikhlas, dengan baik, dengan tulus, tidak apa kalau agak berat lalu tidak apa itu melakukan ya sudah pokoknya dengan ikhlas dan melaksanakan itu dengan sebaik-baiknya. Itulah yang harus kita jangan, lakukan. jangan tersulut emosi ya Romo. Nah, emosi itu bahaya ya, Bu. Iya, baik Romo, terima kasih. Bapak Ibu, mari masih ada yang ingin memberikan pertanyaan atau kesaksian. Nah, Sini ada Kak, mungkin mau berbagi pengalaman. Ibu Sela, Ibu Eli. Baik Bapak Ibu, terima kasih sekali Romo malam ini memberikan renungan yang walaupun bukan seperti S2, S3, tapi Romo betul yang seperti tadi Pak Harun katakan. Apa yang Romo bagikan itu suatu pengalaman bagaimana kita harusnya menjadi seorang nabi di dalam situasi yang tidak baik-baik saja. Terima kasih Romo, mudah-mudahan kami masih boleh mendengarkan renungan lagi di kesempatan akan datang. Terima kasih juga bagi Bapak Ibu yang berkenan untuk hadir. Semoga lain waktu juga boleh mengajak teman-teman untuk ikut berpartisipasi di dalam perenungan yang diselenggarakan oleh Kerasulan Kitab Suci Paroki Yakobus. Mohon bantuan Mariana untuk tutup dengan doa dan mohon berkat dari Tuhan lewat Romo Suto. Marilah kita akhiri pertemuan kita pada malam hari ini dengan doa penutup dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa dalam surga, segala puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu karena pertemuan pada malam hari ini bersama Romo Suto yang mengambil tema Nabi di zaman modern. Bapa di surga, untuk menjadi nabi adalah suatu panggilan dan pilihan oleh-Mu. Tuhan, bantulah kami sebagai murid-murid-Mu, biarlah kami juga boleh meneladani apa yang telah disampaikan oleh Romo Suto, dan kiranya kami juga boleh menjadi nabi-nabi kecil di zaman modern ini. Tuhan, berilah kami hati yang penuh kasih, penuh kesabaran, dan penuh cinta, sebagaimana Engkau menghendaki kami untuk melakukannya. Bapa di surga, sebentar kami akan undur, kiranya juga Engkau senantiasa memberkati kami semua, terlebih juga kami mohon berkat-Mu buat Romo Suto, kiranya Engkau senantiasa memberikan beliau kesehatan yang melimpah, dan kiranya Engkau berikan dia kesehatan yang prima. Dan kami juga mohon berkat-Mu melalui Romo Suto pada malam hari ini. Tuhan bersamamu Dan Dan bersama rohmu. semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo Suto.